Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan laporan hasil observasi kami mengenai tentang efisiensi operasional dan strategi pemasaran dalam salad buah new. Yang pertama ada observasi. Untuk memulai, mari kita lihat latar belakang metodologi kami. Observasi ini didasarkan pada metode wawancara semi terstruktur menggunakan kerangka pertanyaan 5W+1H langsung kepada karyawan outlet di lapangan. Fokus studi kami bagi menjadi dua pilar utama, yaitu implementasi prinsip Lean Management untuk mengoptimalkan efisiensi operasional harian serta eksekusi strategi digital marketing di tingkat unit toko guna menjangkau konsumen secara masif. Lalu selanjutnya ada Lean Management. Masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai Lean Management. Secara filosofi dasar, Lean adalah pendekatan manajemen operasional yang bertujuan meminimalkan pemborosan atau waste sekaligus memaksimalkan nilai tambah produk bagi pelanggan. Dalam konteks usaha mikro kecil dan menengah atau disebut UMKM seperti outlet salad buah ini, prinsip Lean tercermin secara nyata pada 3 hal. Yang pertama ada manajemen pengelolaan bahan baku, lalu pengaturan tata letak kerja yang ergonomis, serta standarisasi proses pembuatan produk. Lalu selanjutnya ada jam sibuk dan persiapan. Yang pertama ada kendala jam sibuk. Tantangan terbesar dalam outlet terjadi saat pesanan ojek online membludak. Antrian sering tersendat karena stok buah habis mendadak sehingga tim harus mengupas di tempat. Lalu yang kedua ada waktu persiapan. Guna mengantisipasi kendala tersebut, outlet melakukan preparation time sejak pukul 9 pagi, 1 jam sebelum outlet dibuka. Buah yang bertekstur tahan lama seperti buah pir dan melon dikupas terlebih dahulu agar saat toko dibuka, tim tinggal melakukan perakitan. Lalu yang ketiga ada keputusan bahan sisa. Sesuai regulasi pemilik, buah potong sisa yang masih bagus wajib disimpan di kulkas khusus untuk dipakai pertama kali keesokan harinya. Namun, untuk saus yang sudah tercampur atau buah yang terlanjur berair, kepala shift akan langsung mencatatnya sebagai buang atau rugi sebagai bentuk kendali mutu. Letak dan alur kerja. Narasi presentasi. Selanjutnya mari kita bedah tata letak kerja dapur mereka. Outlet ini mendesain meja peracikan secara linier dari kiri ke kanan berdasarkan urutan kerja operasional. Langkah pertama, wadah buat diletakkan di sisi kiri. Langkah kedua, penuangan saus di bagian tengah. Dan langkah ketiga, penambahan topping keju serta penutupan cup di sisi kanan. Alasan dibalik pengaturan ini sangat krusial dalam ilmu ergonomi untuk memastikan gerakan tangan peracikan mengalir searah, tidak sering menyilang, mempercepat durasi pembuatan, dan meminimalkan resiko bahan tumpah di area kerja. Narasi presentasi berdasarkan data operasional tersebut, kami menganalisis bahwa ada 3 pilar utama teori Lean yang berhasil diadaptasi. Yang pertama, standardized work. Mereka menggunakan sendok takar atau centong khusus yang disesuaikan dengan ukuran cup S, M, dan L. Ini menjamin porsi konsisten dan memangkas waktu karena tim tidak perlu menimbang ulang setiap ada pesanan. 2. 5S implementation. Alur meja kerja dari kiri ke kanan merupakan implementasi dari prinsip set in order atau penataan untuk membuang gerakan tak perlu. Yang ketiga, waste reduction. Sistem pencatatan bahan buang atau rugi oleh kepala shift merupakan langkah awal dalam mengukur pemborosan demi terciptanya perbaikan berkelanjutan atau
Kaizen. Namun kami juga mengidentifikasi adanya bottleneck atau titik penumpukan kerja yang sering terjadi di area meja topping dan pengemasan. Yang selanjutnya ada digital marketing strategi, narasi presentasi. Sekarang mari kita beralih ke pilar kedua analisis kami, yaitu digital marketing strategi. Di tingkat operasional lapangan, strategi pemasaran digital ini tidak bersifat pasif dan manajemen atas saja, melainkan dieksekusi secara aktif dan langsung oleh para karyawan di outlet untuk menjangkau konsumen serta membangun reputasi online toko. Operasional pemasaran digital, narasi presentasi. Melalui tabel metrik operasional ini kita bisa melihat bagaimana aktivitas pemasaran digital dibagi secara taktis, yaitu yang pertama konten harian. Seluruh karyawan berkewajiban membuat minimal 1 video pendek setiap hari, seperti merekam proses memarut keju yang melimpah atau momen buah segar baru tiba untuk diunggah di Instagram Story atau status WhatsApp toko. Yang kedua, aplikasi online dan platform ulasan. Kasir dan tim di dapur berbagi tugas untuk tanggap membalas chat serta menerima pesanan dari Shopee Food dan GoFood agar tidak ada orderan yang terlewat. Yang ketiga, ada call to action. Manajemen menetapkan instruksi wajib kepada karyawan untuk meminta ulasan bintang 5 dan meminta pelanggan melakukan tag di akun Instagram resmi mereka. Waktu optimal posting konten, narasi presentasi. Dari hasil wawancara terkait aspek when atau waktu promosi, kami menemukan grafik fluktuasi waktu unggah yang sangat strategis. Konten pemasaran digital dijadwalkan tayang pada 2 waktu utama, pukul 11 siang atau menjelang jam makan siang, dan pukul 4 sore, waktu camilan sore. Strategi membidik jam lapar ini terbukti efektif meningkatkan keterikatan media sosial secara organik karena visual segar salad buah muncul tepat saat konsumen sedang aktif mencari alternatif makanan. Analisis visual dan reputasi. Berikut adalah analisis mendalam mengenai keterkaitan aktivitas lapangan dengan teori pemasaran digital. 1. Konten marketing, yaitu video pendek harian bertema behind the scenes parut keju terbukti efektif membangun transparansi dan kepercayaan terus konsumen. 2. Visual merchandising digital, yaitu estetika produk dijaga ketat melalui susunan buah berdasarkan kontras warna yang fenotypik, buah naga merah di bawah, melon hijau di atas, dilapisi saus dan keju dengan gerakan memutar agar terlihat insegenit saat difoto oleh konsumen. 3. Reputation management, yaitu instruksi meminta bintang 5 berdampak langsung pada algoritma platform objek online, membuat peringkat toko naik ke halaman utama dan mempermudah akuisisi pelanggan baru. Kesimpulan akhir, narasi presentasi. Sebagai kesimpulan dari studi kasus kami, outlet salad buah Nyo membuktikan bahwa keterbatasan skala mikro bukan halangan untuk menerapkan prinsip manajemen modern secara sistematis. Efisiensi internal yang didorong oleh line manajemen berhasil dipadukan secara harmonis dengan daya tarik eksternal dan digital marketing. Sinergi ini membuat outlet mampu mengandalkan mutu produk, menjaga kecepatan pelayanan, sekaligus mempertahankan stabilitas merek di ranah digital.